Ngayon ako nakakita ng ganito. Makakita ng dalawang lalaking solo na magkasama yan eh. Oh, masarap yung... Film kali ini menceritakan tentang ambisiusme dari para marketing yang ada di perusahaan properti untuk jadi marketing terbaik dan merubah nasib mereka. Apakah yang akan mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut? Oke, baiklah, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lizel. Dia bekerja sebagai agen marketing di salah satu perusahaan properti. Pas dia mau berangkat kerja, si juragan kos yang bernama Arnel sudah nungguin dia buat nagih utang sewa kosnya yang nunggak selama 1 bulan. Saat itu Lizel beralasan kalau dia belum narik duit. Lalu dia berjanji bakalan bayar uang sewanya pas nanti udah balik kerja. Pas udah nyampe di kantor, Lizel pun ngikutin meeting yang diikutin sama seluruh marketing dan pimpinan sama manajernya. Di sana semua marketing itu pun tembus target minimal penjualan. Sedangkan Lizel nggak ada ngejual properti sama sekali pada bulan itu. Manajernya pun ngasih tahu ke Lizel kalau tenggang waktu pencapaian targetnya itu cuma 3 bulan. Dan kalau lebih dari itu, Lizel bakalan berakhir jadi host live TikTok mandi lumpur. Lizel akhirnya berjanji bakalan berusaha meningkatkan kinerja dan penjualannya di bulan itu. Tuloy niyo yan. Be good. Setelah meeting, teman kerjanya Lizel yang bernama Den pun basa-basi nanyain apa yang terjadi. Dia lalu nambahin kalau ada apa-apa, si Lizel bisa curhat ke dirinya. Tapi Lizel malah menjawab dengan sombong kalau dia nggak membutuhkan bantuan apapun karena dirinya adalah ex-marketing terbaik periode lalu. Mendengar hal itu, Den akhirnya mengatakan bahwa itu merupakan prestasi masa lalu sehingga Lizel harus tahu diri jika saat ini sudah diambang pemecatan. Sepulang bekerja, ternyata si Mamang penjaga kos udah menunggunya untuk menagih utang Lizel. Tapi karena Lizel belum megang duit, dia pun diam-diam masuk ke kamar kosnya tanpa sepengetahuan si Mamang penjaga kos itu. Keesokan harinya, sang manajer memperkenalkan seorang marketing baru yang bernama Susan. Susan merupakan ex-marketing terbaik dari kompetitor perusahaan mereka. Kehadiran Susan ngebuat Lizel merasa sangat iri, dikarenakan sejak kehadirannya Susan, di sana dia selalu ngedapetin banyak nasabah dan menjadi marketing terbaik di awal bulan pertama bekerjanya. Hal itu pun membuat Lizel diperingatkan oleh manajernya, di mana kehadiran Susan ngebuat si manajer nggak bakal mikir 2 kali untuk memecat Lizel jika dirinya tidak mau berusaha lebih keras lagi. I will no longer be lenient. Hi. Afternoon po. How may I help you? I'm Susan. Hi. Lizel yang tidak terima digituin pun akhirnya diam-diam ngikutin Susan dan melihat teknik marketingnya. Ketika Susan sedang bersama calon pembeli propertinya, ternyata semua calon pembeli itu adalah kaum Adam. Awalnya Susan menjelaskan tentang properti itu secara wajar dan normal. Di tengah penjelasan Susan tentang keunggulan propertinya, sang pembeli yang udah gagal fokus terhadap Susan bertanya tentang promo marketing yang sudah Susan janjikan di setiap iklan propertinya. Ternyata promo yang dimaksud itu adalah bahwa setiap pembeli yang sudah pasti membeli akan diberikan jasa penghibur manduk sebagai bonusnya. Senyuman dari Susan pun menandakan kesepakatan dari pembelian properti itu, dan terjadilah adegan yang menyenangkan itu. Seusai Susan memberikan hadiah promo dari marketing S3-nya yang barbar itu, Lizel pun menghampiri Susan dengan bilang kalau dia udah tahu teknik marketing licik ala Susan itu. Susan pun terkejut, lalu dia meminta tolong ke Lizel untuk menjaga ini sebagai rahasia mereka. Susan juga menambahkan kalau dia terpaksa melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan uang lebih demi pengobatan buah hatinya yang mengidap penyakit jantung. Lizel pun enggak peduli dengan semua alasan yang dikatakan Susan. Dia lalu ninggalin Susan dan pergi begitu saja tanpa satu kata pun. Bakit naman? Sepulang bekerja, Susan pun menjemput anaknya yang dia titipkan ke tetangganya yang bernama Dennis.
Dennis pun menanyakan mengapa Susan datang terlambat dan tampak murung. Susan pun kasih tahu kalau teknik marketing kotornya telah diketahui oleh rekan kerjanya dan dia pun berencana untuk mencari pekerjaan lain. Pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba anaknya Susan yang terlihat lesu pun keluar menghampiri ibunya dan akhirnya Susan pulang bersama anaknya. Lahat ng kaklase ka naka-tablet. Di tempat lain, Lizel pun ngedatengin akang penjaga kos buat minta gembok kamarnya. Tapi Arnel menolak permintaan tersebut karena si Lizel nggak nepatin janjinya untuk ngebayar kos. Arnel pun ngasih opsi lain di mana kalau Lizel mau ngelakuin keinginannya Arnel, maka pembayaran yang menunggak akan dianggap lunas. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Lizel pun nyetujuin tawaran yang sungguh meresahkan tersebut. Setelah itu, Lizel yang belum mencapai target penjualan akhirnya pergi ke klub sambil minum buat ngilangin stres. Di sana dia berkenalan dengan pria tampan dan bertato. Lalu Lizel mencoba trik marketing yang dilakukan oleh Susan untuk pertama kalinya. Usaha tersebut pun membuahkan hasil, di mana pada keesokan harinya pria tampan bertato membeli 3 unit apartemen dan langsung diberikan hadiah jasa penghibur manuk oleh Lizel. Rekan-rekannya pun memuji kehebatan Lizel yang bisa dengan cepat melambung penjualan mereka. Dan kini dia sudah mencapai target penjualan. Susan lalu menghampiri Lizel dan mengatakan kalau dia tahu Lizel menggunakan trik marketing yang sama dengannya. Lalu Susan mengatakan kepada Lizel agar mau tutup mulut dan bekerja sama dengannya. Namun Lizel yang masih iri dengan pencapaian Susan lantas menolak ajakan Susan. Dan saat itulah mereka menjadi rival dan merebutkan posisi nomor 1 di bidang marketing di mana mereka bekerja. Hari demi hari silih berganti. Susan dan Lizel saling bersaing dalam mendapatkan banyak nasabah. Hingga pada suatu momen mereka bertemu dengan calon nasabah konglomerat di tempat yang sama di sebuah klub malam. Di sana kedua orang pun mengaku tidak mengenal satu sama lain. No, I just thought she was someone else. I'm Susan. Eric nga pala. Okay lang kaya siya? Lizel dengan liciknya menumpahkan minuman ke Susan pas lagi ngobrol santuy. Di saat Susan pergi ke toilet, diam-diam Lizel menaruh sesuatu ke dalam minuman rivalnya tersebut. Okay ka lang? Yeah, okay lang. Sure ka? Susan pun meminum minuman yang sudah ditaruh bubuk bersoda ke dalamnya. Hal itu membuat Susan seketika teler. Okay ka lang? Kemudian dia dibawa oleh keponakan si calon nasabah untuk melakukan kegiatan meresahkan rame-rame atas saran dari Lizel. Keesokan harinya, Lizel sangat senang karena dia telah mendapatkan nasabah konglomerat yang membeli semua unit apartemen. Sehingga ia dengan resmi melewati pencapaian dari Susan. Akhirnya dia mendapatkan gelar marketing terbaik dari perusahaan dan mendapat banyak bonus pada bulan itu. Enggak lama setelah itu, Susan pun datang dan ngajakin Lizel untuk bicara 4 mata dengannya. Susan sangat marah dengan perlakuan Lizel yang curang dalam mencari nasabah. Lizel pun gak peduli dengan semua bacotan si Susan. Meskipun Susan udah bilang kalau dia bekerja keras demi anaknya yang sedang sakit, Lizel tetap tak menaruh simpati kepadanya. Bahkan dengan sombongnya Lizel memperingatkan kalau ini adalah akibat dari perbuatan Susan sendiri yang dengan berani bersaing dengannya dalam menjadi marketing nomor 1 di tempat mereka bekerja. Beberapa hari kemudian di saat Susan bekerja, dia mendapatkan berita buruk dari Dennis kalau anaknya dirujuk ke rumah sakit karena penyakit anaknya semakin parah dan harus segera diatasi dengan operasi. Tapi sayangnya Susan gak join asuransi pemerintahan setempat. Jadinya semua tabungan Susan juga makin kurang buat bayar biaya operasi itu. Dia pun berusaha menelpon semua calon nasabahnya, tapi gak ada satupun yang mau membeli unit propertinya. Hingga tak berselang lama, anak Susan mengalami kritis yang membuat Susan akhirnya mengambil jalan yang enggak benar. Susan pun menemui tetangga kosnya yang bekerja sebagai supir taksi dan menyuruhnya untuk mencuri uang milik Lizel dengan imbalan kegiatan meresahkan bersama Susan sebagai upahnya. Tetangganya pun setuju dan langsung menjalankan aksi begalnya. Lantas dia pun membawa Lizel ke tempat sepi dan merampok semua uang bonus hasil kerja Lizel pada saat itu. Kuya, nasan tayo?
Namun dalam aksinya, si supir taksi ini tak sengaja membogem Lizel yang mengakibatkan Lizel sekarat maut di tempat itu. Kemudian keesokan harinya, dengan buru-buru si supir taksi memberikan semua uang hasil perampokan itu kepada Susan dan cabut begitu saja. Susan melihat berita di TV mengenai Lizel yang telah meninggoy. Terlihat Susan sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Namun demi kesembuhan putrinya yang tersayang, maka dia tak ada pilihan lain. Beruntung sejauh ini pihak kepolisian belum mendapatkan kejelasan petunjuk dan tersangka maupun barang bukti dalam kasus Lizel. 6 bulan berlalu, terlihat Susan berturut-turut menjadi marketing terbaik di tempat kerjanya sehingga mendapatkan banyak bonus yang membuat perekonomiannya semakin membaik. Congratulations, you deserve it. Lalu film pun berakhir dengan si manajer yang memperkenalkan seorang marketing baru di perusahaan itu, di mana sosok pegawai baru ini sangat ambisius dan rada songong serta memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi rivalnya si Susan. Dan hal itu pun ngebuat Susan jadi keingat almarhum Lizel yang bersifat persis kayak gitu juga. Dan film pun tamat. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang orang bisa bertindak brutal demi ngadepin uang dan persaingan yang mematikan. Itu nggak cuma pepatah aja, melainkan bisa jadi kenyataan. Jadi berhati-hatilah ketika memasuki dunia kerja seperti ini. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.